Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 7 September. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian yang memberkati iman kita. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami boleh kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Bahkan renungan firman Tuhan hari ini pun kiranya memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, tema bagi kita pagi hari ini, sengat maut dan kuasa dosa. Sengat maut dan kuasa dosa. Saya bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saya baca sekali lagi. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kecil di kampung kita dulu suka nangkapin tawon. Iya, tawon ini punya senjata di ekornya, yaitu dia punya sengat. Untuk menghilangkan sengat, kita mengambil sendal jepit, saudara. Ya, kita ambil sendal jepit, kita tangkap itu tawon, terus kita sengat ke sendal jepitnya, kemudian kita tarik, nanti sengatnya tinggal di sendal jepit itu. Dan di balik sengatnya itu ada sebuah semacam tetesan air, dan itu manis, ya seperti madu, begitu saudara ya. Dan itu biasanya kita ambil, ya, yang seperti tetesan air itu. Tawon yang sudah diambil sengatnya menjadi tidak lagi menakutkan. Bahkan tawon ini menjadi mainan kita bikin, saudara. Kita ikat kakinya, kita terbangin sampai tinggi, kita sampai lomba dengan teman gitu ya, siapa paling tinggi. Biasanya dia lari terbang itu tinggi begitu, saudara. Di dalam Alkitab kita ini ada disebut sengat maut. Apa itu maut? Maut adalah kematian kekal. Ya. Alkitab mengatakan bahwa sengat maut itu adalah dosa. Sengat maut itu adalah dosa. Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sengat maut itu telah menyengat semua orang. Oleh karena Adam telah jatuh ke dalam dosa, dan semua keturunan Adam terancam oleh kematian kekal. Dan maka itu Tuhan Allah memberikan hukum Taurat. Dan tujuan hukum Taurat ini sebetulnya agar manusia dapat dituntun untuk berjalan dalam kebenaran Allah. Tetapi kita melihat, saudaraku, justru hukum Taurat itu membuat manusia mengenal dosa. Manusia dibelenggu oleh hukum Taurat. Jadi ini, saudaraku, hukum Taurat ini semacam aturan. Ya, kalau kita mungkin dalam organisasi, kita ada sepakati sebuah aturan. Dan aturan itu sebetulnya adalah supaya organisasi itu boleh berjalan dengan baik, dengan mengikuti aturan-aturan yang dibangun. Dan kalau kita melihat di sini, saudaraku, dalam hukum Taurat ini, sebetulnya hukum Taurat itu supaya menuntun manusia boleh berjalan dalam kebenaran Allah, supaya manusia ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata, saudara, manusia yang sudah disengat oleh dosa itu tidak lagi berdaya, tidak lagi punya kuasa untuk mengikuti kebenaran Tuhan, tidak lagi punya kekuatan untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tetapi, saudaraku, syukur kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, sengat maut telah dipatahkan. 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa dosa telah dipatahkan, sengat maut itu telah dipatahkan. Dan kuasa dosa, yaitu hukum Taurat yang mendakwa umat manusia, telah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib, sehingga dosa itu tidak lagi mendakwa kita, sebab Yesus telah menanggungnya. Yesus menjadi anak domba yang tidak bercacat sebagai tebusan bagi kita yang percaya. Amin. Inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, saudaraku, bahwa sengat maut itu sudah dipatahkan. Tidak lagi, saudaraku, menjadi hal yang menakutkan. Dosa ini tidak lagi berkuasa, karena telah ditanggung oleh Yesus Kristus kayu salib. Dan kuasa dosa, yaitu kuasa dari tuntutan hukum Taurat, tidak lagi mendakwa kita, karena hutang dosa kita telah diselesaikan, telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Maka itu, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58, Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi, saudaraku, inti dari sengat maut dan kuasa dosa yang telah dipatahkan ini, kita seharusnya anak-anak Tuhan, kita seharusnya giat untuk Tuhan, giat untuk pekerjaan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Jadi, saudaraku, kita yang mengikut Tuhan, kita yang percaya kepada Kristus, kita tidak lagi, saudaraku, dibayang-bayangi oleh tuntutan hukum Taurat. Dosa-dosa kita telah dipatahkan, sengatnya telah dipatahkan, dan kita sudah hidup merdeka di dalam Tuhan. Dan marilah kita giat untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini renungan yang boleh kami dengarkan, bahwa sengat maut, kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas kami, sebab Allah telah menanggungnya lewat kematian Kristus di kayu salib. Terpujilah Tuhan, dan biarlah kiranya setiap kami boleh giat dalam pekerjaan Tuhan. Terpujilah Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.